Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Agus Gunawan SPD, MMPD, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Bunga Putri Suryadi dengan NIM 23250104 dari jurusan Manajemen Administrasi Perhotelan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas PKN saya yang berjudul Sejarah Sumpah Pemuda. Langsung saja, saya akan menjelaskan latar belakang dari sejarah Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa yang paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Peristiwa ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang akibat penderitaan rakyat Indonesia di bawah penjajahan Belanda. Penjajahan tersebut menimbulkan kesengsaraan di berbagai bidang, namun juga menumbuhkan kesadaran nasionalisme, khususnya di kalangan pemuda dan kaum terpelajar. Kesadaran ini mendorong lahirnya berbagai organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan, seperti Zong Zapa, Zong Sumatra Nenbon, dan Zong Minahasa. Organisasi-organisasi tersebut bertujuan mempererat persaudaraan antar pemuda dan menumbuhkan semangat persatuan. Namun, para pemuda menyadari bahwa perjuangan secara kedaerahan belum cukup kuat untuk melawan penjajahan, sehingga diperlukan persatuan dalam skala nasional. Upaya tersebut diwujudkan melalui Kongres Pemuda I pada tahun 1926 dan Kongres Pemuda II pada tahun 1928. Kongres Pemuda II menjadi momen penting karena melahirkan Sumpah Pemuda yang berisi ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Sumpah Pemuda berhasil membangkitkan semangat persatuan dan menjadi dasar kuat bagi perjuangan menuju kemerdekaan. Hingga saat ini, nilai-nilai Sumpah Pemuda tetap relevan sebagai pedoman dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, di dalam poin sejarah Sumpah Pemuda itu, ada tujuan utama dari Kongres Pemuda II, yaitu untuk mempererat persatuan dan kesatuan di kalangan pemuda Indonesia, serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam perjuangan kemerdekaan. Kongres ini dibagi menjadi 3 sesi yang membahas berbagai isu penting seperti pendidikan, kebudayaan, dan politik. Pada sesi terakhir Kongres, para peserta sepakat untuk mengikrarkan sumpah setia kepada tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia. Rumusan Sumpah Pemuda ini ditulis oleh Muhammad Yamin, seorang tokoh pemuda yang sangat berpengaruh pada saat itu. Sumpah Pemuda kemudian dibacakan oleh Sugondo Jojo Puspito, ketua Kongres, dan diikuti oleh seluruh peserta. Setelah Sumpah Pemuda diikrarkan, semangat persatuan dan kesatuan di kalangan pemuda Indonesia semakin berkobar. Sumpah ini menjadi inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu dan berjuang meraih kemerdekaan. Nah, di sini teman-teman kan suka ada tuh yang tahu kata Sumpah Pemudanya aja tanpa tahu pengertiannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah sebuah ikrar monumental yang diucapkan oleh para pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II di Jakarta. Ikrar ini bukan hanya sekedar janji atau pernyataan lisan, melainkan sebuah deklarasi yang mengandung makna mendalam dan memiliki dampak yang sangat besar bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dengan demikian, Sumpah Pemuda bukan hanya sekedar peristiwa sejarah, melainkan juga sebuah simbol semangat persatuan dan kesatuan dan nasionalisme yang harus terus kita jaga dan lestarikan. Semangat ini sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, seperti radikalisme, intoleransi, dan disintegrasi bangsa. Nah, adapun pengaruh Sumpah Pemuda terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu yang ke-1, membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan. Sumpah Pemuda ini berhasil menyatukan berbagai organisasi pemuda yang sebelumnya bersifat kedaerahan menjadi satu gerakan nasional. Yang kedua, mendorong lahirnya identitas nasional. Nah, Sumpah Pemuda ini menegaskan identitas Indonesia sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Yang ketiga, mempercepat proses kemerdekaan. Para pemuda semakin solid dan bersemangat dalam berjuang melawan penjajah, sehingga kemerdekaan dapat diraih pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang keempat, menginspirasi generasi muda. Sumpah Pemuda menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Yang kelima, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Pemerintah berupaya untuk mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter nasional. Nah, selanjutnya
Kita masuk ke poin isi Sumpah Pemuda. Siapa nih yang masih suka lupa sama isi Sumpah Pemuda? Nah, sekarang aku bacain ya. Yang ke satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu Sumpah Pemuda adalah tonggak sejarah penting yang membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan di kalangan pemuda Indonesia. Menjadi momentum krusial dalam perjuangan kemerdekaan serta landasan bagi pembangunan identitas nasional. Sehingga nilai-nilai luhurnya harus terus dijaga dan diamalkan oleh generasi muda. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita bersama. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.